Cek. Loh, kok belum bunyi toh? Cek. Cek. Cek, nggak bunyi toh? Cek, 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 cek. Gimana mau bunyi? Orang ini belum tak nyalain. Oh, di sana udah bunyi, sini belum. Lu Mas Rona langsung dapat. Oke. Pakai gini aku ya? Pakai enggak? Mas Rona langsung dapat. Pantes tak gini-giniin enggak denger wong ini enggak dicolokin. Gimana mau bunyi? Oke, Roy. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Roy Pradana dan Mas Cakra Jiwa. Saat ini kita akan membahas susah meninggal karena ilmu hitam, Mas. Apa gimana, Mas? Kata-kata lebih enak gitu. Iya, seperti itu. Membahas tentang orang yang meninggalnya susah, sulit meninggal, ya itu kan ada sebab-sebabnya kan. Ya, itu biasanya kenapa, Mas? Ya? Kalau orang yang banyak yang bilang karena dia menuntut ilmu, itu dia susah untuk meninggal, itu kenapa? Ya karena mereka itu yang dipelajari ya ilmu-ilmu artinya yang tidak bisa bermanfaat untuk orang lain di dalam kehidupan yang wajarnya orang hidup. Artinya apa? Tidak berguna untuk kebaikan ilmu itu. Sehingga orang yang melakukan itu, katakanlah mereka itu bersekutu dengan bangsa-bangsa lelembut seperti jin, seperti makhluk-makhluk goib lainnya yang kira-kira menyesatkan itu tadi. Jadi meninggal bukan karena masalah ilmunya dia juga bukan. Tetapi karena tidak meninggal itu sebenarnya adalah hasil dari ulah perbuatan atau siksanya dia atau imbalannya dia. Nggak, soalnya kan banyak yang berbicara gitu dalam artian itu gara-gara ilmu dia itu makanya susah meninggal, dan ada juga yang bilang mesti dibawa ke atap dulu nih baru dia bisa meninggal. Itu banyak, Mas. Ya memang setan itu kan memberikan tipuan-tipuan kepada manusia kan macam-macam. Harus ada yang dibawa ke atap, harus dimandikan ini itu, harus ritual-ritual berbagai macam, harus mandi darah, harus motong kambing, motong ayam hitam atau dan sebagainya. Karena apa? Biar orang yang merituali itu biar cepat bisa meninggal juga, mereka juga jadi ikut satu hubungan dengan golongan jin atau setan yang menyesatkan itu tadi. Benar nggak sih, Mas, katanya kalau sudah seperti itu dia menuntut ilmu, yang di badan dia itu bukan roh dia lagi tapi udah orang lain gitu. Benar nggak? Makhluk lain. Kalau rohnya ya tetap rohnya manusia itu. Tetapi
akal untuk berpikirnya itu kan sudah bukan sewajarnya atau selayaknya manusia atau roh yang ada di dalam dirinya itu. Karena roh itu kan bisa berhubungan dengan siapapun. Karena roh itu kan bagian dari makhluk halus kita, itu namanya roh. Sehingga ketika roh sudah dipengaruhi oleh kesesatan-kesesatan, ajakan-ajakan dari jin, setan, dan sebagainya, ya mau nggak mau harus mengikuti. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang itu di saat melakukan ritual-ritual yang membuat dia itu seolah-olah masanya itu hebat, masanya itu kuat, masanya itu bagus, masanya itu mempunyai pemikat, itu yang dipuja itu bukan Tuhan, bukan Allah. Yang dipuja ya makhluk-makhluk goib itu tadi. Dan kenapa bisa mereka mendapatkan ilmu kesesatan itu, Mas? Apakah mereka sengaja meminta ilmu hitam itu? Apakah memang ada ilmu hitam itu sih, Mas? Ilmu itu kalau sebenarnya kalau dikatakan ilmu itu sebenarnya ilmu itu bagus, nggak ada ilmu hitam atau putih. Yang dikatakan hitam atau putih itu kan orang yang menggunakan, orang yang menjalankan, dan orang yang mempunyai ilmu. Sekarang kamu punya ilmu bagus, tapi kamu buat menipu orang, buat bohongin orang, buat kesesatan. Itu bukan berarti ilmumu yang hitam atau ilmu sesat, tetapi dirimulah yang sesat, tapi dengan menggunakan ilmu yang mestinya tidak sesat itu tadi, gitu loh. Jadi tergantung manusianya kalau soal ilmu hitam atau putihnya itu. Ya tak? Ya secara logikanya kamu mempunyai ilmu untuk berpidato, ilmu untuk wawancara, ilmu untuk menjadi seorang mentor. Ya. Nah ketika Anda pergunakan ilmu Anda sebagai seorang mentor itu untuk mengelabui orang lain, untuk menipu orang lain, itu bukan berarti ilmu untuk menjadi seorang motivator atau seorang mentor itu yang sesat, tetapi lebih pada orangnya. Kalau ilmunya, kalau dipergunakan apa mestinya, itu kan baik, itu kan bagus. Itu. Dan ibaratnya, apakah dengan amalan awalnya gini, Mas, dia mempelajari ilmu, memang ilmu bagus lah ya untuk ilmu tidak sesat kita bilang, Mas, ya. Dia dikasih bacaan yang seperti itu. Apakah bacaan itu bisa dibaliknya menjadi ilmu menyesatkan, Mas? Ya, di mana orang itu menggunakan ilmu atau mantra yang ia pelajari, tergantung orangnya, tergantung bagaimana ia mengamalkan, tergantung kemana, di mana, kepada siapa ia menggunakan ilmu itu. Kalau ilmu itu kan sebenarnya baik, ilmu itu bagus, semua ilmu bagus. Yang tidak bagus itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi dijalankan ke arah kesesatan, ke arah-arah yang tidak benar. Sehingga asumsi orang akan mengatakan bahwa orang yang sesat itu menggunakan ilmu hitam. Karena apa? Orang yang berbuat sesat memiliki sebuah ilmu. Dan ilmu itu tidak dipergunakan apa mestinya, tidak selayaknya ilmu itu. Sebenarnya kalau ilmu itu kan kalau dipergunakan selayaknya kan manfaat buat orang lain, manfaat buat diri sendiri. Orang ilmu itu kan untuk mengajarkan hal yang baik. Itu. Ini bukan masalah ilmu goib, ilmu alam, ilmu logika, ilmu agama. Ilmu apa saja yang namanya ilmu itu baik. Yang nggak baik itu orang-orang, gitu loh. Nah ketika ada orang yang sulit meninggal karena
dianggapnya mempelajari tentang ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sesat, itu sebenarnya bukan pengaruh dari ilmu itu sebenarnya tidak. Akan tetapi pengaruhnya itu lebih pada sifat, tingkah, dan perilaku orang itu sendiri. Karena apa? Di masa ia mempunyai ilmu itu, yang dia puja, yang dia agung-agungkan, bukan pencipta, bukan sang pencipta, bukan Tuhannya, bukan Allah, tetapi ia lebih mengandalkan pada kekuatan-kekuatan goib, kekuatan-kekuatan jin, setan yang dia agung-agungkan. Sehingga jin, setan pun merasa bangga. Karena apa? Karena dipuji, diberilah orang ini, diberilah kekuatan, diberilah kemampuan. Supaya apa? Supaya nanti menjelang ajal kematiannya dia akan tersesat. Nah, ketika orang itu sudah susah meninggal, akhirnya cari dukun lain, cari spiritual, cari orang yang dianggapnya pintar. Akhirnya yang ngobatin ini juga akan ikut juga. Akhirnya apa? Mereka akan melakukan ritual-ritual yang di luar nalar, ritual-ritual di luar logika. Sehingga tambah lagi pengikutnya jin setan itu. Tambah lagi kesesatan, tambah lagi hal-hal yang tidak baik. Kan kayak gitu sebenarnya. Kalau dia tidak bisa meninggal bukan karena ini perbuatan jin atau perbuatan setan. Bagaimana supaya bisa meninggal? Ya dia harus bertobat. Dia harus akui kesalahan-kesalahan itu. Dia harus minta maaf, atau kalaupun orang yang dizolimi sudah tidak ada, minta maaf sama keluarga. Contohnya kayak orang mempelajari ilmu santet, ilmu pelet, dan sebagainya. Itu termasuk golongan apa tuh Mas? Kalau ilmu pelet ya, bukan santet ya. Kalau santet kan termasuk golongan ilmu hitam. Tapi kalau pelet itu bagaimana ilmu apa Mas? Pelet itu sebenarnya juga golongan-golongan dari santet juga. Karena apa? Membuat orang di luar kesadaran. Artinya itu juga menyakiti orang. Hanya karena pelet ini kan bukan bersifat atau berbentuk seperti santet, kan tidak. Kalau ilmu pelet itu lebih mengguncang pada roh yang mau dipelet. Sehingga apa? Ketika cewek, umpama perempuan biar suka, itu bukan diguncang dengan penyakit atau, tetapi dibikinlah, dipengaruhilah rohnya, biar dia merasa suka, biar dia merasa mencintai, kan seperti itu. Itu termasuk ilmu hitam juga masuk itu? Ya, termasuk ilmu hitam. Tetapi kalau orang mempergunakan ilmu pelet atau ilmu pemikat ini untuk hal-hal yang baik, satu misal kamu seorang pekerja di kantor, seorang karyawan, supaya bosku baik dengan saya, tanpa embel-embel nafsu, ya, tanpa embel-embel yang lain, supaya apa? Namanya pelet itu sebenarnya ilmu, namanya pengasihan. Pengasihan itu biar dikasihi orang, biar diasihi orang, dibelas asihi orang, biar disukai orang, biar dicintai orang. Nah, kata cinta ini kan tidak harus dilarikan ke nafsu, birahi itu tadi. Tuh, kalau mau mempergunakan ilmu. Dan benar nggak sih Mas, katanya banyak orang yang bilang juga tuh, dia mau mempergunakan ilmu hitam itu. Kalau dia sudah mau meninggal, susah meninggal, itu bukan roh dia lagi melalui, tapi itu rohnya setan. Benar nggak sih Mas? Kalau rohnya setan itu enggak. Itu ya tetap rohnya orang itu, tetapi dipengaruhi dan dibayang-bayangi oleh makhluk goib. Rohnya dia tetap ada di situ. Yaitu tadi saya bilang, agar orang yang susah meninggal ini makin banyak dosa, makin banyak kesesatan-kesesatan yang ia lakukan itu. Jin itu kan seneng banget kalau kamu sesat. Iya. Apalagi orang yang sudah mau meninggal. Ya satu-satunya ya bertobat itu tadi.
Nah, ini Mas, kalau kita ingin mengetahui ya, kalau sebagai orang awam nih Mas ya, mengetahui orang ini kena pelet atau tidak itu bagaimana Mas? Orang untuk mengetahui kena Ah, pelet atau tidak, ini kan dari kita berbicara, dari rasa sukanya ia itu wajar atau tidak, rasa ingin ketemu ini berlebihan atau tidak, rasa kecintaannya ini wajar atau tidak, kan bisa diasumsikan seperti itu. Karena orang kena pelet itu memang tidak sadar, sama aja orang terhipnotis gitu loh. bukannya, tapi kalau orang yang nggak tahu kan, oh ini benar-benar cinta dia makanya dia mau seperti ini gitu Mas. Ya itu kalau orang yang melihat secara awam kan. Mhm, mhm. Ya itu tadi makanya saya mengatakan wajar atau tidak ketika ia mau bertemu itu gitu. Rasa sukanya berlebihan apa enggak kan gitu. Ya kalau orang lain justru yang melihat itu orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri ya menganggap ini wajar karena apa? Karena hasil dari ulah buah pikiran dia sendiri, makanya ia mengatakan wajar. Efeknya itu berapa bulan sih Mas kalau kena kena pelet seperti itu Mas? Efek untuk pelet itu ya Mhm, nggak makan waktu bulan atau mhm. kapan ya sampai kapanpun gitu loh, selama itu tidak dihilangkan ya akan terus bertahan gitu loh. Oh. Nggak mungkin hilang sendiri cara. Ya tentunya pasti minta bantuan orang lain yang lebih tahu tentang pengendaliannya atau menetralisirkan itu kan. Oh gitu Mas. Ada yang mau bertanya teman-teman sama pelet? Oh, pakai HP2 pasti bisa. Habis itu Mas, Iya bener itu, Roy. jadi bertahan itu berapa lama dia Mas? Apakah dia tadi gini, kalau orang biasa ke dukun ya, seperti itu. Untuk memelet orang itu, oh ini, bisanya 1 bulan, apa kita mesti datang lagi, habis bulan tersebut? Oh, untuk Untuk mengenakan orang iya, itu. Yang namanya ilmu itu nggak harus pakai waktu lama. Kalau orang Jawa rata-rata sepasar aja udah kena. Sepasar itu 5 hari dihitung dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Gitu. oh, Perhitungannya kayak gitu. ya kan ada maksudnya ada batasnya. Kan, kalau pelet itu ada batasnya nggak sih Mas? Kalau yang namanya ilmu siapa yang membatasi? Harusnya kalau namanya pelet ya nggak ada batasan. Kalau yang namanya ilmu. Ya ada yang bilang kan, "Oh kalau, sebulan lagi nanti datang ya kita perkuat lagi ya biar ini." Kan ada seperti itu Mas. Ya itu Dukun-dukun iya. ya itu dukunnya butuh duit namanya. Oh dukun Nggak butuh duit ada. dia ya. Nggak ada berkali-kali. Oh. Macam kayak mau nggarap proyek aja harus ada renovasi, harus ada finishingnya, harus ada diulang-ulang, dibenahi kan gitu. Iya Firman memang memang mereng dia. Memang gini, nggak bisa ini dia, kalau live memang seperti ini. Harus begitu kan, Iya. landscape. Habis itu Mas, dan, orang kan, seandainya dia apa ilmu hitam itu dia menuntut itu sama sama seperti ilmu ibaratnya gimana ya bilangnya, putih lah ya kita bilang ya orang mengenalnya orang awam tuh ya Mas ya. Sama saja. Sama saja? Orang untuk belajar ilmu itu kan sama saja, mereka juga tirakat, mereka juga melakukan ritual-ritual khusus, mereka juga bermeditasi, mereka juga melakukan hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan mistis, kan seperti itu. Mmm, Gitu. udah Firman, eee, iya maksudnya ilmu hitam itu emang benar Mas, akan mengalami susah dalam kematian.
Ya rata-rata memang seperti itu. Karena apa? Pengaruh itu kan bukan karena dia. Ini pengaruh karena kesesatan-kesesatan dari jin itu. Yang membuat dia tidak gampang meninggal itu kan karena ini ibaratnya itu ini kena hukuman. Dia menuai gitu loh. Dia menabur pasti menuai gitu loh. Ya dia menuai kesesatan-kesesatan di masa hidupnya, di masa jayanya, di masa sehatnya. Orang ini kan pasti mempekerjakan jin setan itu tadi. Lah ini imbal baliknya seperti itu. Jin setan itu kan nggak butuh duitmu toh. Iya. Dia hanya butuh kamu mengikuti kesesatan-kesesatannya. Agar apa? Agar kamu jadi penghuni neraka kekal, menjadi temannya dia. Maka dibantulah kamu ketika di dunia saat kamu melakukan sesat itu. Dengan mudahnya orang melakukan kesesatan itu kok. Meminta pelet, melet aja Firman. Kapan nanti ilmu pelet itu? Kalau melet. Ya kalau zaman sekarang ilmu pelet itu mau buat apa? Ya kan banyak kan ibaratnya mau cewek ataupun cowok mas suka kepada salah satunya ditolaklah cintanya, kita bilang kan ada kata pepatah mas, cinta ditolak dukun bertindak kan begitu ya mas, kata pepatah anak sekarang. Ya kalau sekarang tuh cinta ditolak mobil yang bertindak itu Pak. Orang zaman dulu main pelet itu kan karena zaman dulu orang itu tidak berpikir soal harta benda. Lagi pula ilmu pelet itu dipergunakan ketika orang itu sudah benar-benar disakiti, benar-benar dicaci maki perempuan atau lawan jenisnya, barulah ini akan melakukan hal-hal seperti itu. Ini untuk pengajaran aja, gitu loh. Artinya bukan untuk andalan dikit-dikit pelet, dia nggak suka, aku suka cewek itu pelet, cewek itu pelet. Gunakan logika dulu. Pelet itu solusi terakhir. Ketika kamu sudah disakiti, ketika kamu sudah dizolimi, kamu sudah dicaci maki, lah itu baru dipergunakan itu. Ya toh? Ya pelet itu wajar dan sah-sah saja kamu gunakan, tapi di mana menggunakan itu gitu loh. Tapi kalau ilmu hitam itu mas, dia pergunakan itu apakah ada batasnya apa memang sudah kekal sama dia itu? Batasannya kalau orang itu belum mati ya belum. Namanya ilmu hitam itu kan orangnya yang berbuat sesat. Kalau ilmunya nggak akan sirna. Kamu belajar sama orang yang mempunyai ilmu hitam, ya kan nanti ilmunya ganti ke kamu. Nanti kamu gantian, dia akan ke orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Nggak akan sirna ilmu itu. Nggak akan sirna deh mas. Ya tergantunglah kamu mengajarkan orang seperti apa. Kamu mengajarkan ilmu sesat ke orang lain artinya apa? Menambah kesesatan. Tapi kalau kamu tahu, oh ini ilmu sesat, sebenarnya bukan ilmunya yang sesat, tapi tingkah lakuku yang sesat. Ya kamu ajarkan ke orang lain, ini tidak akan menjadi sesat. Itu artinya apa? Oh kamu bisa bertobat. Karena apa? Karena sadar bahwa ilmu ini tidak untuk kesesatan. Tapi saya melakukan kesesatan dengan menggunakan ilmu ini. Sebenarnya ilmu ini kalau tak buat untuk kebaikan juga lebih bagus. Tapi orang kan lebih simpelnya ke situ. Karena apa? Tidak mampu untuk menahan dari ajakan-ajakan jin, ajakan-ajakan iblis, setan dan sebagainya itu tadi. Itu hanya menjadikan satu kebanggaan buat dirinya sendiri. Itu aja. Apa kamu tertarik pengen belajar ilmu hitam? Enggak lah mas. Ya kali, kita kan nggak tahu lah. Enggak, apakah bacaannya itu sama, dia sama baca apa di baliknya apa gimana mas? Yang namanya mantra ini beda-beda. Mantranya. Mantra ini macam-macam. Tidak semua mantra itu sama. Bukan masalah dibalik atau apa, ya enggak.
mantra ini untuk ini, mantra ini untuk ini, mantra ini untuk ini, gitu. Ya, toh. Ya kamu contoh belajar ilmu santet kalau nggak buat nyantet orang kan juga nggak sesat. Ya toh. Ya kamu punya ilmu santet, tetapi ilmumu tuh nggak kamu pergunakan untuk nyantet orang. Ya kamu nggak dapat imbas, nggak kena imbas, gitu loh. Ya ibaratnya kamu punya arit, punya pisau, punya pedang. Kalau nggak kamu buat membaca orang, kalau kamu pergunakan semestinya kan kamu juga nggak sesat. Ya toh? Pergunakanlah ilmu itu sebagaimana mestinya. Nah, ketika menyimpang atau keluar dari yang namanya kebaikan, akhirnya menjadi kesesatan, itu bukan karena ilmunya, ulah perbuatanmu sendiri, gitu loh. Dengan mengandalkan ilmu yang kamu punya ini, gitu loh. Oh, ternyata aku punya ilmu ini bisa tak buat sesat. Oh, aku punya ilmu ini ternyata bisa tak buat maksiat. Lah ini bisanya lari ke situ tuh kan karena kamu ada bisikan atau ajakan-ajakan dari jin, makhluk makhluk yang mempengaruhi kamu untuk sesat itu. Berarti tergantung orangnya Mas ya. Tergantung orangnya kalau ilmu. Makanya ketika orang sudah susah meninggal itu bukan karena dia belajar ilmu hitam atau ilmu sesat, tetapi lebih pada orang itu mempelajari ilmu dibuat kesesatan, dibuat hal yang tidak baik, sehingga apa? Sehingga dia menerima imbasnya atau karmanya atau menerima azabnya atau bagaimana karena ulah perbuatan dia. Dan itu setan senengnya bukan main, jin senengnya bukan main itu, karena merasa berhasil itu menggoda manusia. Apakah menganut ilmu seperti itu dia mesti bertapa ke gunung atau kemana gitu? Yang namanya ilmu-ilmu yang di luar logika itu kan pasti melakukan hal-hal yang di luar logika juga. Satu misal melakukan ritual, melakukan meditasi, melakukan tirakat, yaitu puasa, ya pati geni, ya mute, ngerawat, dan macam-macam. Yang namanya belajar ilmu kayak gitu itu kan tidak semua orang mampu dan tidak semua orang tahu. Kayak ilmu pengasihan, coca hijau, kayak ilmu gendam, ilmu santet, dan sebagainya. Ini semua juga harus ada ritual-ritual khususnya, gitu loh. Kalau ilmu gendam itu termasuk apa dia? Ilmu gendam itu termasuk hampir seperti kalau logisnya hipnotis lah, tapi lebih dahsyat ilmu gendam. Kalau hipnotis itu kan bisa dipelajari secara logika, tapi kalau gendam itu kan dengan kekuatan goib. Bedanya hanya itu aja, untuk membelokkan orang, untuk membuat orang itu tidak sadar, itu menggunakan ilmu gendam. Tetapi Mas, pandangan orang awam, mereka bisa tahu nggak sih Mas, dia akan menggunakan ilmu hitam atau ilmu putih seperti itu, ilmu kebaikan atau kejahatan? Ya orang awam taunya baik, orang awam tidak akan bisa mendeteksi itu toh. Dari mana dia bisa mendeteksi? Oh tidak bisa ya? Ya kalau orang bisa mendeteksi berarti orang itu berilmu kan, itu aja. Kalau orang tidak tahu, orang awam tidak akan tahu. Aku mau digini-giniin, aku mau disantet, ya orang nggak akan tahu tahu, ya? nggak tahu karena dia nggak memahami soal itu. Ya kayak kamu lah ditusuk dari belakang satu misal. Kalau kamu nggak sadar dengan kemampuanmu atau kamu nggak sadar dengan kekuatan feelingmu kan pasti tetap ditusuk. Tapi kalau kamu mempunyai ilmu atau sesuatu sadar pasti kamu tengok ke belakang. Refleksmu pasti akan nengok ke belakang. Logisnya refleks, tetapi di balik refleks secara goibnya itu kan ada yang mengingatkan kamu gitu loh. Ilmu corona nggak ada Firman, di rumah aja dia. Ilmu corona itu ada kok.
Oh, ada Mas ya? Ada. Ilmu corona itu ya kamu duduk di rumah. Itu Jangan kemana-mana. ilmu kekuatan itu namanya. Kekuatan tidak harus mencari keramaian. Itu nyepi namanya. Ya itu ilmu corona. Ilmu corona kalau pengen nggak kena corona ya udah di rumah duduk aja. Mas, gini Mas, ilmu hitam yang kita membahas ilmu hitam nih Mas. Apakah dia dari awal menuntut ilmu itu memang sudah ada niat dia untuk kejahatan? Ya Orang itu seperti sudah itu? pasti ada. Rata-rata ada. Rata-rata orang menuntut ilmu hitam itu sudah ada niatan. Yang pertama, dendam. Yang kedua, syirik. Yang ketiga itu biasanya orang itu cemburu dengan orang-orang yang membuatnya dia kecewa. Intinya lebih pada orang yang sakit hati, orang arogan, orang yang gila dengan pujian makhluk. Nah itu rata-rata dia akan belajar tentang ilmu seperti itu. Kalau orang mempelajari ilmu hitam itu Mas, ada yang dengan sendiri apa perlu dengan guru juga sih Mas? Ya pasti orang belajar ilmu itu ada gurunya. Tidak mungkin orang belajar ilmu sendiri, dapat dari mana? Orang belajar ilmu ini ada wejangan, ada wedaran. Gitu. Yang namanya benturan, tirakat, selesai puasa ini ada yang memandikan, ada yang mejang, ada yang medarkan semuanya itu. Harus ada pembimbing, nggak bisa belajar tentang ilmu gaib itu sendiri. Yang ada gila kamu. Dan ada juga orang yang belajar sendiri itu dia dengan ke gunungnya udah niat gitu Mas kan. Nah itu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ya dia stres, kalau nggak stres dia gila lah. Kenapa? Dia tidak ada pembimbing kok. Kamu kalau hanya belajar dari Google sama dari buku, siapa yang membimbing? Akhirnya ya sesat itu tadi. Kesesatan itu dibuat sendiri karena apa? Dia tidak punya satu punjer atau satu patokan untuk dia mengadukan atau bertanya. Ini benar salahnya. Dia hanya menggunakan akal pikirannya sendiri sesuai keinginan dia sendiri. Apapun yang dianggapnya dia benar, harus mengatakan itu benar. Padahal belum tentu kan. Benar untukmu belum tentu orang lain. Itu artinya ketika dia mengeluarkan argumen sendiri, repotnya di situ. Oh berarti karena udah ada faktor dendam lah Mas, mereka baru memperdalam ilmu hitam tersebut gitu ya Mas ya. Rata-rata seperti itu. Seandainya Mas, kita datang ke tempat untuk menyantet lah kita bilang ya. Itu keuntungan para dukun itu apa sih Mas? Ya keuntungannya dapat duit lah. Selain dapat duit dari pasien? Dapat dosa. Oh nggak ada ibaratnya dia perjanjian sama makhluk itu, kalau itu bisa dibunuh dia akan mendapatkan duit lagi dari yang. Enggak ada. Oh tidak ada, berarti tetap ada. dari pasien itu Mas ya? Dari pasien itu. Karena apa? Itu menjual jasa kan. Menyantet itu jual jasa. Ada juga yang bilang gini Mas, seandainya ada anak sekolah melahirkan lah gitu, hamil gitu kita bilang. Itu katanya janinnya itu bisa dijual sama makhluk jin. Itu benar nggak sih Mas? Ya nggak mungkin lah. Itu beredar, sempat beredar di Pulau Jawa. Kata siapa? Ada salah satu saya dengar, katanya bisa dia jadi masuk ke dalam goa, nanti tiba-tiba janin yang di kandungan dia itu hilang. Ya itu namanya buah tumbal. Itu jadinya tuyul. Oh itu ada memang? Ya ada, makanya tuyul itu kan hasil dari bayi yang mati di dalam kandungan itu. Jadinya tuyul itu. Ya katanya kan diambil sama makhluk gaib. Jadi kita masuk ke dalam gua yang hamil ini, itu bisa hilang diambil sama makhluk gaib anaknya itu, bener nggak? Ya kalau diambil makhluk gaibnya sih sebenarnya enggak. Tetapi anak itu rohnya itu pasti ditaruh di situ untuk dijadikan tuyul-tuyul itu tadi. Oh. Ya karena tuyul itu kan dari bayi yang mati di kandungan, jadinya tuyul itu. Kalau seandainya ibaratnya dia mau banyak duit masa ibaratnya untuk persugihan lah ya. Itu tumbalnya itu kan diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita menghindari dari kematian itu Mas? Kalau ya nggak bisa lah. Tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Walaupun dia ke tempat paranormal maupun supranatural, sulit untuk mengcover itu.
Kalaupun ke paranormal harus lebih tinggi orang itu kemampuan. Karena apa? Kamu kan sudah memakan hasilnya. Ya kalaupun kita cover, kalau yang tadinya yang kamu janjikan kamunya terhindar, paling tidak ya anak, ini akan terus. Oh, tetap. Ya karena kamu kan sudah menggunakan jasa dia, kamu habis makan, masa nggak kamu bayar? Ini bahasa logisnya seperti itu. Itu sampai ke anaknya juga dia akan diambil ya? Ya selama dia perjanjiannya berapa nyawa yang ia akan buat tumbal itu. Ada nggak sih Mas di malam-malam tertentu orang yang seperti itu membuat ritual? Ya pasti ada. Ini karena dia kan juga ada perjanjian. Dia akan meminta, pokoknya siapin ritual seperti ini setiap malam ini. Aku butuh ini kan. Kalau tidak dilakukannya berarti akan terjadi sesuatu gitu Mas. Ya bukan terjadi sesuatu, apa yang dijanjikan dari yang dipuja itu kan nggak akan turun. Dia juga tidak akan menepati janjinya. Satu misal kamu cari pesugihan, kamu menjanjikan tumbal tapi pikiranmu sudah ada niatan nggak akan memberi, yang nggak akan dia kasih apa yang kamu inginkan. Nih Mas, ada yang nanya, thank you Firman. Kalau misalnya ada yang benci terus dia main santet, boleh kita balas nggak sih? Nggak perlu, apa yang dibalas? Nggak akan ada habisnya. Kamu disantet cukup kamu cari obat aja. Dia akan berbalik sendiri Mas, apa juga gimana Mas? Ya dia akan hilang, kalau untuk balik sih enggak. Intinya kan orang kena santet itu merasakan sakit. Kalau kamu dendam malah nggak baik. Yang penting kamu sakit bisa sembuh gitu aja. Nggak perlu dendam. Nanti jatuhnya nggak habis nih kalau sudah dendam seperti itu. Sama sesatnya. Kenapa? Kalau kamu kena santet, meninggal, satu misal anakmu tahu, gitu, bapakku disantet si A. Ya ini anakmu dendam genti toh sama orang itu. Gantian anaknya dia tahu, oh bapakku disantet sama ini, gantian ini akan terus. Kalau enggak kamu putus sendiri. Makanya harus bisa membatasi nafsu emosional. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh gimana teh? Itu pasti sembuh ya Mas? Kata siapa? Segala penyakit yang dibikin manusia itu pasti sembuh. Itu aja. Ya sesuai dengan sugestimu, kalau kamu berpikir nggak sembuh ya nggak akan sembuh. Tetapi ketika sugestimu mengatakan sembuh dengan pertolongan sekalipun itu petani tukang macul, kalau memang sugestimu sembuh disembuhkan oleh petani itu ya sembuh. Itu loh. Karena apa? Karena mantra yang dikirimkan kamu yang membuat kamu sakit itu bersumber dari mantra. Mantra, santet itu mantra ya tahu, yang dikirimkan, mengirimkan energi negatif melalui jasanya bangsa lelembut, bangsa demit, jin dan sebagainya seperti Banaspati dan lain-lain. Apa tergantung dia mujanya ke siapa kan gitu. Kalau ilmu hitam itu yang detik ke makhluk apa sih dia Mas? Ya makhluk, ya segala jin yang mengirimkan santet, segala jin itu kan sesat. Ya tergantung kamu, yang kamu suruh itu siapa yang di situ. Mau nyuruh Banaspati, Banaspati berangkat, mau nyuruh siapapun, namanya jin itu juga banyak toh. Oh aku sendiri juga nggak kenal jin namanya satu-satu. Santet itu bertahan berapa lama sih Mas? Ya selamanya kalau nggak diobati. Oh, selamanya? Selamanya nggak diobati sampai orang itu binasa. Ya karena yang dikirimkan kan hal-hal negatif ke orang lain. Oke Firman. Oh, gitu. Kalau mengatakan sudah nggak kunjung sembuh ya udah, karena apa? Oh sugestimu sudah seperti itu. Ada yang bilang Mas, tanda dia kena santet. Ada dukun ibaratnya, dukun tuh bilang, oh ini harus potong ayam hitam, ayam cekaka segala macam. Itu gimana Mas menurut Mas?
Yaitu tadi yang saya bilang, jin itu akan menyesatkan orang dengan cara apapun. Makanya suruh ritual-ritual yang tidak masuk akal. Ya walaupun memang itu syaratnya harus memang seperti itu. Inilah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh jin, penyesatan-penyesatan. Itu loh. Makanya orang yang lebih tahu itu dia tidak akan melakukan itu. Dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Dengan kekuatan Allah, satu misal ketika kamu orang muslim, dengan kekuatan Tuhanmu ketika kamu non muslim. Karena apa? Ini akan kembali lagi pada pencipta gitu loh. Sehingga apa? Sehingga penyesatan ini tidak akan makin banyak. Ya kalau untuk menyembuhkan ini harus ritual motong ayam ini, harus mandi darah ini, mandi darah ini. Darah itu kan najis. Makanya setan akan lebih senang. Oh, tambah dukun satu lagi nih, bisa sesat. Di samping orang ini sesat, ini gantian. Terus penyesatan-penyesatan itu. Hmm, Gitu. gitu. Tanya, tanya apa Firman? Ada yang komennya jelek pasti. Hah? Enggak. Gua, Gang Pai, oke. Siapa nih Gang Pai? Thank you Gang Pai. Tanya apa Firman? Firman Ganjep. Berarti sulit mas ya, ibaratnya mereka akan mati dengan ilmunya sendiri kalau memakai ilmu hitam itu mas. Ya bukan mati karena ilmunya sendiri, ya mati karena ajal itu tadi. Matinya itu dengan dipersulit seperti itu kan ulah perbuatan dari jin itu. Makanya dia bisa cepat mati ya kalau bertobat itu tadi. Tobatnya ya mengakui kesalahan pada orang yang sudah dizolimi. Kesesatan-kesesatan yang ia lakukan. Itu pun kalau dia masih sadar. Kalau enggak ya selama bisa puluhan tahun dia enggak mati-mati. Itu menerima hukuman itu. Istilah orang Jawa ngunduh wong pakarti ya kayak gitu itu. Menerima atau menuai hasil dari ulah perbuatannya sendiri ya seperti itu. Makanya harus mikir lah kalau kamu mau sesat. Mikir matinya aja. Jangan mikir kesenangan. Seneng atau tidak itu dari pola pikirmu sendiri. Ada yang nanya nih mas, tua Cirebon atau tua Banten ilmu itu? Soal ilmu tua Cirebon atau tua Banten itu menurut saya tidak ada tua mana. Tetapi kita berhitung dari filosofi dari orang yang belajar ilmu itu berawal dari mana dulu. Ini kan antara senior dan junior. Kalau yang belajar ilmu pertama orang Cirebon, kemudian dikembangkan punya murid orang Banten, nah ini bisa dikatakan ilmu ini lebih tua Cirebon. Banten, karena apa? Karena orang ini belajar dari orang Cirebon, kan seperti itu. Tapi kalau tahapan atau kekuatan ilmu ini kan sama. Iya. Hanya pemegang atau orang yang menjalankan atau mempunyai ilmu itu lebih dulu orang Cirebon. Satu misal, itu artinya apa? Ini mungkin lebih berpengalaman. Kalau ilmu itu standar sama, hanya pemiliknya atau orang yang memiliki ilmu itu duluan mana. Itu baru bisa dikatakan tuaan mana kan. Ini ada yang nanya lagi Mas Ronald, untuk mencegah supaya nggak kena disantet gimana? Untuk Caranya? mencegah supaya nggak disantet, kalau orang Jawa dulu itu jangan tidur di atas amben, ranjang atau apa. Kalau orang Jawa lebih tidur di tanah, di lantai. Di samping tentang keilmuan Jawa itu orang hidup secara logisnya bahwa energi negatif ini biasanya bisa di cover atau dihandle dengan adanya gaya gravitasi bumi. Kalau orang Jawa ya jangan tidur di atas ranjang. Kalau kita sudah tahu mempunyai lawan,
yang orang itu kira-kira akan menggunakan ilmu santet itu tadi. Udahlah, sejak punya masalah selama 40 hari tidur di lantai, tapi bukan di lantai rumah tingkat, Oh, mesti di bawah dia. tidur di bawah. Itu kalau orang Jawa itu mempunyai itu untuk menangkal juga. Oh, itu nyata tuh, Mas. Ya itu nyata. Tetapi kan kita untuk membuktikan itu nyata atau tidak, orang kan sulit ketika kita menjelaskan tanpa melihat logika atau fakta. Padahal ilmu goib itu kan tidak bisa kita logikakan, tidak bisa kita visualisasi, tidak bisa kita pertontonkan. Kita hanya tahu-tahu lebih pada melihat hasilnya. Dan hasil itu pun melalui perantara logika. Seperti itu kan. Karena apa? Yang namanya hal kayak gitu goib, tidak semua orang akan percaya itu. Tetapi ketika orang sudah merasa terancam dan tahu akan disantet atau diancam si A si B, ini pasti akan melakukan ini. Karena secara fisik tidak berani, pasti ya akan melakukan dengan cara-cara halus, cara-cara non logika itu tadi. Pageri rumahnya, tumbali rumahnya untuk menangkal semuanya. Biasanya rumah kasih penangkal kayak telur soa, kembang 7 rupa, minyak dan sebagainya. Itu untuk menangkal. Bukan cuma santet kalau itu. Ya bahasanya untuk tolak balak kalau orang Jawa itu mengatakan. Berarti bermacam-macam juga lah ya mempunyai ilmu hitam nih, Mas ya. Untuk apanya gitu, Mas ya. Ada Macam-macam. porsi-porsinya ya berarti ya. Macam-macam ada bagian ilmu hitam ya untuk nyantet, untuk nyalain orang lain supaya auranya ndak ada. Itu namanya nyantet apa? Menutup aura gitu, Mas. Ya sama aja kan. Untuk membuat dagangan orang nggak laku, membuat orang celaka. Persaingan-persaingan itu kan mencari pesugihan. Yang orang yang kiranya itu berhubungan dengan hal-hal sesat itu yang memuja bangsa lelembut, bangsa jin, bangsa setan, jin setan, periprayangan, ilulu, banaspati itu semua. Itu sesat, makanya kesesatan. Kalau kita berhitung tentang ilmu hitam itu lebih banyak gitu loh. Kalau ilmu putih itu segala ilmu putih itu ya udahlah kamu buatlah berbuat yang baik itu aja, itu ilmu putih itu aja. Kalau ilmu putih itu kan yang penting dibuat untuk kebaikan itu aja. Gitu. Kebaikan berbeda dengan kebenaran. Kalau baik biasanya sudah tentu benar, tapi kalau benar belum tentu orang mengatakan baik. Kamu mengatakan benar, tapi kan benar buat kamu, belum tentu orang lain. Orang kalau berebut benar ini pasti ribut, gitu loh. Kebaikan itu sudah pasti. Kalau kebenaran, belum tentu kamu menganggap benar itu baik. Tetapi orang kalau kamu baik sudah pasti benar. Ya. Berarti sudah paham lah mungkin, Mas ya, mereka ini untuk mengenai ilmu-ilmu hitam itu, Mas ya. Ya, ilmu-ilmu hitam itu kembalikan lagi pada pemilik ilmunya. Ilmu hitam kalau kok buat baik ya baik. Sebenarnya yang hitam atau sesat itu ulah perbuatan orang itu Manusianya. sendiri ya, dengan mengandalkan ilmu itu. Kalau ilmu itu sebenarnya kan baik, jangan mengambing hitamkan ilmu lah. Ya makanya banyak orang bilang, oh ini ilmu hitam, ilmu putih nih, gitu kan. Iya, ya karena yang melakukan itu orang mempunyai ilmu itu gitu loh. Ya toh? Satu misal kamu punya strategi menembak, kalau yang kau tembak itu musuhmu, ya kan kamu nggak dianggap sesat. Tapi kalau orang baik-baik kamu tembak, itu kan sesat akhirnya. Karena apa? Kau punya ilmu, kok buat nembak orang yang nggak bersalah kan gitu. Di mana kamu mau menggunakan ilmu yang baik? Ibaratnya seperti itu. Kembali lagi pada pola pikirmu, kembalikan lagi pada ulah perbuatan. Kalau soal ilmu itu aja. Ya.
Udah berarti udah jelas semua lah Mas ya. Mm-mm. Kita malam ini untuk bicara masalah ilmu hitam ini Mas ya. Oke bro, mungkin nanti kita akan bahas lagi bersama Cakra Jiwa mengenai ilmu-ilmu selanjutnya. Ketemu lagi nanti dengan saya, Roy Pradana. Dan saya Cakra Jiwa, Satu hati, satu rasa. Cakra Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Udah. Kenapa? Hah? Berapa? Ada yang belum dibaca kayaknya. Ada. Itu bisa